Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Handoko, NRP 801-07226 dari UTSET Bontang Tandung Mayang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang detail pekerjaan PS minor untuk Quester tipe 370. Untuk sebelum memulai pekerjaan, kita siapkan untuk GSA, terus kita isi dan sosialisasikan kepada tim, terus QA sesuai dengan periodical service minor. Selanjutnya adalah toolbox, dan sebelum memulai pekerjaan kita isolasi bahaya dulu sehingga energi yang ada di unit tidak kita hindari. Untuk lebih jelasnya ikutin video saya selanjutnya. Pertama kita melakukan penggantian oli engine, di mana penggantian oli engine kita untuk drainnya ada di oil pan bagian bawah. Kita drain, habis itu selanjutnya kita melakukan, kalau sudah di drain kita flushing dengan melakukan pengisian oli engine di sini. Untuk oli engine-nya 15W40 yang sesuai dengan penerbitan dari Questernya sendiri, menggunakan oli Quester. Untuk pengecekan kita di sini pengecekan oil levelnya. Kalau kondisinya di sini kita putar, habis kita cabut. Di sini kita pastikan kondisinya di antara, di sini ada max, jadi di antara sini. Jangan sampai ringnya adalah antara low sama max. Oke. Untuk melakukan penggantian oli filter, di sini ada 3 penggantian oli filternya. Kita ganti, yaitu dengan setelah kita lepas 3 filter ini, terus kita perhatikan, kita bersihkan untuk untuk rumah housingnya, terus kita pastikan tidak ada keretakan ataupun kerusakan yang lain, treatnya aman. Habis itu kita pasang oli filter engine. Saat memasang oli filter engine kita pastikan keadaannya bersih. Habis itu kita kencangin pakai tangan. Selanjutnya setelah selesai pengencangan pakai tangan, kita kencangin menggunakan cartridge wrench itu setengah sampai 3/4 putaran. Kalau setelah itu kita marking, jika siapa tahu nanti ada kendor jadi posisi berubah, jadi kita tahu apakah ini untuk menganalisa apakah ada kerusakan selanjutnya. Di bagian sebelah kiri engine kita lakukan penggantian fuel filter dan pre-fuel filter ada di bawah. Di bawahnya pre-filter ini ada ini ya, ada water in fuel. Jadi hati-hati ngelepas gelasnya. Habis itu setelah itu kita isi fuel yang udah bersih, dan main filternya kita biarin, tidak usah diisi fuel. Langsung prosedurnya sama, yaitu kita pastikan housingnya bersih. Habis itu kita kencangin pakai tangan. Kalau sudah mentok tambahin setengah sampai 3/4 putaran. Selanjutnya melakukan inspeksi pada bel alternator apakah dalam keadaan kendor atau enggak. Kalau memang kendor langsung kita lakukan adjustment pada ini, pengecekan pada alternatornya, adjustmentnya apakah bermasalah atau tidak. Pengecekan selanjutnya adalah melakukan inspeksi pada coolant-nya, apakah coolant dalam keadaan, di sini ada tanda maksimal dan minimum, kita pastikan dalam ring ini pengisiannya langsung dari sini. Dan hoses yang terhubung sama coolant kita perhatikan tidak ada kebocoran. Sedangkan untuk kompresor AC kita pastikan juga tidak ada kebocoran di jalur AC-nya. Oke, selanjutnya air cleaner. Pengecekan pada air cleaner kita lakukan pengecekan, jadi kita buka covernya ini, habis itu di dalamnya ada air cleaner. Kita pastikan kalau dalam air cleaner tersebut tidak ada debu, jadi kita debunya kita bersihkan. Untuk jenis air cleaner ini, jadi kita tidak mensarankan untuk dilakukan pembersihan. Jadi kalau memang air cleaner sudah buntu, ditandain dengan dash indikator yang ada di sini. Nanti kalau udah buntu maka air cleaner akan kita lakukan penggantian. Pengecekan selanjutnya adalah steering linketnya ya. Di sini kita pastikan steeringnya ini dalam keadaan bagus. Di sebelah
kanan itu ada steering orbitrol, jadinya kita power steeringnya, jadi kita pastikan juga untuk alignment, untuk ball joint, dan untuk knuckle-nya tidak ada kekendoran. Selanjutnya pada wheel alignment juga kita pastikan kalau wheel dalam keadaan masih sesuai masih lurus. Pada hydraulic oil kita lakukan inspeksi. Di sini kondisinya harus level, jadi kalau memang kurang langsung dilakukan penambahan pada hydraulic oilnya. Pada hose hidrolik kita lakukan inspeksi jika ada kebocoran, ataupun di silinder kita lakukan inspeksi. Jika ada kebocoran atau kerusakan langsung kita lakukan repair maintenance jika itu minor, tapi kalau memang itu langsung bisa memang parah, akan langsung kita ganti. Pengecekan pada steering oil filter. Di sini di dalamnya ada oil filter. Pengecekannya melewati dipstick ini. Jadi kalau memang ada kekurangan dilakukan penambahan. Nah, di sini ada tanda max dan minimum. Jadi kita pastikan dalam kondisi di tengah-tengah. Pengecekan pada baterai, kita lakukan inspeksi pada baterai apakah di sini ada udah level apa enggak, ditandain dengan tanda. Jadi kalau memang di sini kayak seperti ini nih, langsung kering nih, kita lakukan pengisian. Setelah kelihatan cembung, maka berarti batasnya sampai leher sini. Selanjutnya pada fan valve kita pastikan kalau fan valve ini tidak buntu dengan kita tiup pakai angin. Selanjutnya pada koneksi baterai kita pastikan kalau di koneksinya sendiri itu tidak ada karat ataupun tidak ada kerusakan yang lain. Jadi kalau ada karat langsung kita bersihkan supaya resistan di dalam baterai ini tidak bertambah. Selanjutnya pengecekan pada propeller shaft. Di sini kita inspeksi apakah pelumasannya ada atau tidak. Kita lakukan pengecekan, siapa tahu ada kerusakan yang lain, apakah dia itu alignment apa enggak. Oke. Selanjutnya kita inspeksi pada semua sasis apakah ada kerusakan, crack. Jadi titik-titiknya crack seperti di antara dudukannya engine ataupun di dudukannya axle, atau potensi-potensi crack yang lain, sehingga kita segera report setelah ada inspeksi. Pengecekan crack kita menggunakan color checker, di mana kita semprotkan cleaner dulu, tapi penetran, habis itu developer. Pengecekan selanjutnya pada tayar. Pengecekan pada tayar kita lakukan pengecekan pada nutnya tersebut, apakah ada yang kendor. Kita bisa lakukan retok ulang dari semua tayar yang ada di unit. Pengecekan pada front suspensi, apakah di sini ada kebocoran dari suspensi tersebut sehingga menimbulkan kerusakan pada suspensi tersebut, dan ditambah dengan spring. Kita inspeksi di pin-pinnya, di springnya apakah ada patah. Nah, selanjutnya pelumasannya apakah baik apa tidak. Pengecekan selanjutnya ke rear spring. Di rear spring di sini apakah ada kerusakan di absorbernya, apakah ada kerusakan. Kita lakukan inspeksi ball joint axle yang terhubung, apakah ada kerusakan, kita inspeksi sedetail mungkin ya. Pengecekan selanjutnya adalah pengecekan kausan brake lining. Di bawah cover, di sini ada cover, kita lepas. Habis itu kita masukkan filler gauge. Di situ kita mengukur kausan brake lining. Setelah itu kita sesuaikan dengan standar yang ada di shop manual atau prosedur dari pengecekan brake lining. Pengecekan pada parking brake juga dilakukan. Di sini ada hose-nya apakah ada kebocoran, di sini apakah ada kebocoran di parking brake ini. Selanjutnya pin-pinnya, terus slack adjusternya apakah di sini ada kerusakan. Kita lakukan inspeksi secara detail. Pengecekan selanjutnya adalah di kompresor air di sebelah kiri engine sini yang belakang, kita lakukan inspeksi. Selanjutnya kita urut pada apunya. Di sini apakah
saat engine di running apakah ada kebocoran yang abnormal sehingga membuat performa dari air sistemnya sendiri berkurang. Untuk melakukan pengecekan pada transmisi, di sini ada lubang untuk pengecekan level. Terus pengisiannya dari atas. Dari atas ini kita buka plug ini. Untuk posisi siapa tahu apa ngedrain, kita lakukan pengedrainan di bawah. Nah, ini untuk lubang drainnya ya, kita lepas ini. Habis itu kita pengisiannya lewat atas, pengecekan levelnya lewat samping. Oli yang digunakan adalah 80W90. Pengecekan pada steering cloth oil di sini kita perhatikan ya, low sama high-nya ada di depan kabin sebelah kanan. Kalau memang kurang, kita lakukan penambahan untuk olinya. Untuk selanjutnya kita lakukan inspeksi pada instrumen cluster apakah ada kerusakan atau tidak dengan key switch on. Habis itu fungsi-fungsi yang ada di kabin ini kita lakukan inspeksi dan pengecekan sekalian pengetesan sehingga saat beroperasi tidak ada kendala. Demikian penjelasan dari saya tentang prosedur PS minor. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.